Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Wahidul Anam MAG atau yang mewakili. Kepala BPS Kota Kediri, Bapak Emil Wahyudiono SSTM SI, Dosen Statistika Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri, Ibu Ardiana Fatma Dewi MStat, selaku pemateri pada webinar hari ini. Seluruh ketua tim pojok statistik BPS, serta seluruh sivitas akademi IAIN, Diskominfo, dan seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada siang hari ini. BPS Kota Kediri bersama IAIN Kediri mengadakan webinar pojok statistik Gerakan Mahasiswa Cinta Statistik atau Siramah Cantik serial ke-10 dengan tema regresi non-parametrik untuk mengatasi data non-linear. Nah, sebelum itu, tak lengkap apabila saya belum memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mentari pagi bersinar cerah, wajah berseri penuh bahagia. Perkenalkan, saya Siti Suryatul Janah, MC yang siap memandu acara. Baik, untuk selanjutnya, saya akan bacakan tata tertib. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera dan dilarang untuk mengaktifkan mic saat pemaparan berlangsung. Webinar akan dibagi menjadi 2 sesi, yang pertama adalah pemaparan, kedua diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir, materi, virtual background, daftar hadir, dan sertifikat kami tambahkan pada tautan di room chat. Untuk teman-teman yang mengikuti webinar lewat YouTube, kami tambahkan di live chat paling atas. Baik, untuk membuka acara, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala BPS Kota Kediri, Pak Emil Wahyudiono, SSTM SI, yang akan memberikan pesan-pesan dan harapan agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kepada Pak Emil, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Iya, bisa Pak. Oke, matur nuwun. Alhamdulillah, wa syukurillah kita diberikan sehat walafiat di siang hari ini. Yang saya hormati Rektor IAIN Kediri atau yang mewakili, yang kami hormati pula Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Kediri, juga yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri, teman-teman ketua tim pojok statistik, rekan-rekan OPD,
mahasiswa yang hadir hari ini dan seluruh hadirin yang hadir di forum siang ini. Jadi, alhamdulillah siang ini kita masih diberikan sehat walafiat, dipertemukan di webinar Pojok Statistik Si Ramah Cantik yang sudah masuk ke series ke-10 ya. Si Ramah Cantik, serial Gerakan Mahasiswa Cinta Statistik. Eh, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, tentu eh, saat ini dunia semakin dekat rasanya. Jadi kita itu sekarang kalau mau mengumpulkan data itu dari manapun bisa sebenarnya. Tapi artinya dari semua hal yang kita kumpulkan itu tentu punya dasar, kaidah, kemudian asumsi-asumsi yang harus kita bangun untuk bisa kita olah menuju ke sebuah kesimpulan. Nah, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, tentu data yang kita kumpulkan yang semacam ini, kalau sekarang identik dengan data science itu ya, itu punya pola yang acak dia. Kadang juga tidak berpola malahan. Jadi saat ini seperti itu. Nah, di siang hari ini bersama yang terhormat narasumber Ibu Ardiana Fatma Dewi, dosen statistika Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri, siang ini akan menyampaikan terkait regresi non-parametrik untuk mengatasi data non-linier. Jadi memang data itu sebenarnya juga banyak yang nggak linier ya. Sama seperti hidup kita. Hidup kita itu sebenarnya kita rancang itu dengan rancangan yang linier, yang umur sekian kita ngapain, umur sekian kita ngapain, dan ternyata yang kita alami itu tidak linier. Nah, begitu juga dengan data. Data itu sebenarnya juga banyak yang tidak linier. Nah, sebenarnya pengaruhnya ke apa sih? Pengaruhnya adalah kepada, kalau statistik itu kan salah satu fungsinya kan digunakan sebagai proyeksi ya, mengestimasi sekian tahun ke depan itu seperti apa. Menggunakan apa? Menggunakan data yang sudah kita kumpulkan sebelum-sebelumnya. Jadi lebih kepada time series gitu ya. Nah, polanya kalau di statistik itu ya itu tadi ada yang atau banyak yang tidak linier. Nah, tentu untuk data-data yang tidak linier ini perlu ada pendekatan-pendekatan supaya apa? Dia ini yang tidak linier itu sebenarnya mirip kepada pola yang mana? Apakah dia distribusinya nanti mengikuti distribusi apa? Distribusi normal kah? Atau distribusi apa dan lain-lain. Banyak 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 model-model yang nanti mengarah ke sana. Nah, ini menjadi siang hari ini menjadi bekal untuk kita semuanya bahwa statistik itu diharapkan menjadi hadir untuk lebih mudah, lebih mempermudah kita dalam hal mengambil kesimpulan. Artinya kalau kita sudah biasa bermain dengan statistik, insting kita juga akan mengarah ke sana bahwa estimasinya nanti kemana gitu. Jadi banyak contoh-contoh yang ada di hidup kita itu sebenarnya adalah pemodelan-pemodelan yang sebenarnya kita secara nggak sadar gitu kita melakukan secara statistik. Jadi kita memproyeksi, insting kita sudah jalan. Kalau kalau nanti bulan apa dia akan seperti apa, kalau nanti Lebaran itu seperti apa, dan lain-lain. Jadi statistik itu lebih banyak digunakan untuk apa? Untuk lebih banyak digunakan untuk proyeksi. Agar apa? Agar proyeksi kita bisa lebih tepat. Jadi kita tentu saat ini juga
di tahun-tahun ke depan itu pengen apa, pengen melakukan apa. Tentu ada hal-hal dari pengalaman kita, dari data-data yang sudah ada di kepala kita, itu bisa kita analisis. Bisa akhirnya kita olah, kemudian kita bisa melakukan estimasi. Nah, secara ilmiah nanti Ibu Ardiana Fatma Dewi akan menyampaikan terkait hal ini. Tentu teman-teman semuanya yang hadir di sini tidak menggunakan kesempatan ini sebagai kesempatan yang baik untuk terus belajar bagaimana kita menghandle untuk data-data yang non linear itu tadi. Saya kira dari saya itu, Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Ardiana Fatma Dewi yang telah bersedia menjadi narasumber di siang hari ini, dan semoga ilmu yang siang ini kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kira itu, terima kasih. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Emil atas sambutannya. Supaya acara semakin lancar, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Sanusi. Kepada Bapak Imam Sanusi, kami persilahkan. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Untuk kali ini, saya memandunya dengan tuntunan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'ama wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas rahmat, nikmat, dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah acara webinar kali ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat buat kami semua, baik sekarang dan di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Rabbana, webinar ini ada untuk memperoleh ridho-Mu, maka berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu, mohon bantulah kami supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan. Ya Allah, wahai Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk bangsa dan negara ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Subhanalaka malana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Sanusi yang telah memimpin doa. Semoga acara ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Baik teman-teman semuanya, sebelum lanjut kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu, supaya kita bisa mengabadikan momen kita hari ini. Kepada teman-teman, dimohon untuk menyalakan kamera masing-masing. Dan saya persilakan kepada yang bertugas untuk dapat mendokumentasikan. Izin mengambil gambar. Layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, kami ingatkan lagi bagi peserta dimohon untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang dibagikan pada room chat. Dan apabila ada pertanyaan, silakan diajukan setelah paparan selesai. Baik melalui raise hand di Zoom atau dengan mengisi RAM Q&A yang tersedia di link yang telah dibagikan.
Baik, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya dari teman-teman juga sudah tidak sabar nih untuk masuk ke acara inti mengenai regresi non-parametrik untuk mengatasi data non-linear, yang akan disampaikan oleh Ibu Ardiana Fatmadewi MStat, selaku dosen Statistika Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Kepada Ibu Ardiana Fatmadewi, saya persilahkan. Halo, selamat siang. Maaf Ibu, suaranya kurang terdengar. Oh, ya sebentar Mbak ya. Suaranya bisa didengar? Bisa Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Emil Wahyudiono MSI selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri. Selamat siang Bapak. Yang saya hormati rekan-rekan dari BPS, senior-senior saya, dan juga teman-teman akademisi, serta yang saya banggakan teman-teman mahasiswa yang hadir pada Zoom meeting ini. Pertama-tama kami ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul dan berdiskusi dalam kesempatan yang berbahagia ini yang Alhamdulillah cerah dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, perkenalkan saya Ardiana Fatma Dewi sebagai salah satu dosen di IAIN Kediri, tepatnya saya adalah dosen Tadris Matematika atau lebih familiarnya adalah pendidikan matematika, ngeten nggih. Oke, baik pada hari ini Alhamdulillah saya juga dipercaya dan diberikan amanah untuk sedikit sharing dengan teman-teman dalam webinar statistik yang ke-10 di mana saya akan mengangkat tema yaitu regresi non-parametrik untuk mengatasi data non-linear. Oke. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya boleh izin share screen ya. Silakan Bu. Oke, sudah terlihat ya? Oke, yang pertama gini, jadi kenapa saya mengambil tema ini? Yang pertama, topik ini itu adalah salah satu bagian dari tesis saya waktu itu di ITS Surabaya tahun 2020. Saya itu mulai mendalami sedikit tentang analisis non-parametrik ini. Nah, yang kedua, saya itu tertarik berdiskusi dengan rekan-rekan semua yang mungkin memiliki masalah saat ini itu analisis data. Nah, jujur saja saya itu banyak sekali menemui curhatan mahasiswa ya. Curhatan mahasiswa itu pusing karena analisis datanya itu kurang bagus, ngeten. Nah, yang saya tekankan di sini untuk para teman-teman mahasiswa, nah, statistik di sini itu adalah suatu alat. Nah, jadi kami itu banyak diimplementasikan pada keilmuan bidang lain, contohnya bisa seperti pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan macam-macam. Nah, tugas kita sebagai orang statistik itu gini, jadi ibaratnya kita itu adalah seorang penjahit yang membuat model baju. Nah, maka dari itu, kita itu harus membuat model itu harus cocok dengan postur orang yang memakainya. Nah, atau bahasa lainnya adalah kita itu harus membuat model itu fit dan sesuai. Nah, kalau nggak cocok ya jangan dipaksain gitu kan, Ge. Nah, oke. Jadi, em, ada beberapa hal yang akan saya diskusikan pada kesempatan ini. Bentar.
Di antaranya yaitu adalah saya akan mengenalkan apa itu analisis regresi. Nah, nanti kira-kira apa saja sih pendekatan dari analisis regresi ini? Beberapa pendekatannya itu ada banyak. Nah, eh, yang ketiga ada saya akan mengenalkan salah satu estimator dari regresi non-parametrik. Nah, Nah, ini ada beberapa macam teknik analisis data di dalam statistik. Ada analisis statistik deskriptif, inferensial, lalu ada analisis regresi, ada analisis time series, ada analisis cluster atau pengelompokan. Nah, yang kebanyakan ini mungkin sudah familiar di rekan-rekan semua, gitu ya. Nah, tapi ada salah satu analisis yang sering digunakan terutama di mahasiswa saat melakukan penelitian atau skripsi. Nah, salah satunya adalah namanya analisis regresi. Jadi apa itu analisis regresi? Analisis regresi itu adalah suatu teknik di dalam statistika untuk mengetahui bagaimana hubungan antar eh, variabel. Bisa hubungan antara dua variabel, bahkan bisa lebih dari dua. Tuh. Nah, adapun ini merupakan model dari analisis regresi dapat dituliskan dalam fungsi berikut, Y sama dengan fx plus error. Nah, Y di sini merupakan variabel respon atau variabel dependen atau variabel terikat. Nah, X di sini merupakan variabel prediktor atau variabel independen atau variabel bebas. Nah, sedangkan E di sini adalah error dari modelnya. Nah, di sini ada yang namanya fx. Fx ini adalah fungsi regresi, di mana fungsi ini nanti bisa kita modifikasi, gitu ya. Nah, error ini adalah, jadi di setiap model itu tidak selalu fit dengan data realnya. Jadi pasti memiliki yang namanya error atau sisaan, itu ya. Nah, kemudian di dalam analisis regresi itu ketat sekali dengan yang namanya uji asumsi klasik yang harus terpenuhi. Ada namanya uji normalitas, uji linearitas, ada uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan juga uji autokorelasi. Nah, uji normalitas ini kalau di analisis regresi itu harus dilakukan, gitu ya. Nah, uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki ini berasal dari distribusi yang normal atau bukan, gitu ya. Nah, kalau uji linearitas ini penting ketika kita menggunakan yang namanya analisis regresi linier. Jadi kalau kita mau menggunakan analisis regresi linier, linier ini wajib dipenuhi. Jadi untuk mengetahui apakah dua variabel yang kita uji ini memiliki hubungan yang linier atau tidak. Nah, ada juga uji heteroskedastisitas itu untuk mengetahui apakah varians dari residual kita itu homogen atau tidak, gitu. Nah, sedangkan multikolinearitas itu digunakan ketika jumlah variabel bebas atau variabel independen kita itu lebih dari satu. Jadi variabel yang mempengaruhi itu lebih dari satu atau variabel X-nya lebih dari satu. Nah, ini bertujuan untuk melihat apakah jadi antar variabel itu punya hubungan yang erat atau tidak, gitu ya. Seharusnya tidak boleh memiliki hubungan yang signifikan antar variabel X itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya uji autokorelasi. Ini biasanya digunakan pada data yang sifatnya adalah deret waktu atau disusun berdasarkan waktu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika salah satu asumsi tersebut tidak terpenuhi? Misal, kalau uji normalitasnya itu tidak terpenuhi. Nah, mungkin bisa salah satu solusinya adalah melakukan transformasi data atau bisa menganalisis dengan menggunakan yang namanya statistika non-parametrik, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita pengen
memodelkan suatu hubungan itu dengan analisis regresi, tapi regresi linear, tapi uji linearitasnya tidak terpenuhi, maka menggunakan model selain regresi linear. Nah, terus eh, kemarin saya sedikit cerita, jadi saya itu punya mahasiswa saya itu uji asumsinya itu benar-benar tidak terpenuhi semua. Nah, kalau satu saja tidak terpenuhi ini sudah pusing, apalagi semua asumsi tidak terpenuhi, gitu ya. Nah, jadi solusinya gimana kira-kira? Nah, ini ada yang namanya statistika non parametrik itu hadir untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti itu, gitu ya. Nah, eh, misal ini saya punya pola hubungan seperti ini, pola hubungan data seperti ini. Nah, kalau yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini sifatnya dia adalah linier atau dia itu menurut garis gitu ya. Seperti yang dikatakan Bapak Kepala BPS tadi, pengennya itu hidup tuh lurus seperti ini gitu ya. Nah, tapi ternyata sekarang ini banyak sekali pola hubungan data itu kita temui itu tidak berpola linier seperti ini ya. Bisa jadi bentuknya itu bahkan dia berkelok-kelok atau dia itu tidak berpola atau bahkan polanya itu tidak bisa diidentifikasi gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih? Solusinya itu gimana gitu ya. Nah, sekarang ada beberapa pendekatan di dalam analisis regresi berdasarkan bentuk pola hubungan variabelnya. Jadi ada namanya regresi parametrik, lalu ada regresi non-parametrik, dan ada juga regresi semi-parametrik. Nah, kira-kira apa nih? Regresi parametrik, ada non-parametrik, ada regresi semi-parametrik. Oke, saya kenalkan regresi parametrik itu digunakan ketika pola hubungan datanya itu dapat diketahui bentuknya secara pasti. Contoh, misalkan seperti regresi linear. Nah, linear ini kan sudah pasti dapat diketahui bentuk polanya. Kalau dia bentuknya itu menyerupai garis lurus, maka kita bisa menggunakan yang namanya regresi linear, gitu ya. Nah, begitu juga nanti ada yang bentuknya itu melengkung seperti kurva, bisa melengkung ke bawah, ke atas. Nah, ini kita kategorikan ke dalam bentuk regresi yang namanya regresi kuadratik, ya. Nah, kemudian ada lagi yang bentuknya itu berbelok. Kalau di matematika ini adalah namanya kurva kubik atau pangkat 3. Ya, ini kurva kubik bentuknya adalah dia memiliki dua belokan seperti ini. Nah, ini namanya adalah regresi parametrik. Jadi, ketika kita melihat pola datanya itu sudah pasti dapat diketahui bentuknya itu seperti ini. Jadi gitu. Jadi ada identifikasinya. Misal dia seperti ini, oh berarti dia pakai yang linear. Kalau dia seperti kurva, berarti kita pakai yang namanya regresi kuadratik, gitu ya. Itu masuk ke dalam regresi parametrik. Nah, yang ke yang selanjutnya, regresi parametrik itu seperti yang saya katakan tadi bahwa regresi parametrik itu sangat ketat dengan yang namanya asumsi. Jadi beberapa asumsi tadi harus kita penuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, berarti langkahnya adalah yang pertama kita mengobati atau apa ya, melakukan suatu treatment tertentu agar asumsinya itu bisa terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya kenalkan ini tentang regresi non parametrik. Nah, ketika kita menjumpai data seperti ini kebetulan data yang ini adalah penelitian saya yang data yang saya ambil ini adalah kebanyakan dari datanya BPS gitu ya. Nah, tentang data-data sosial seperti ini. Kebanyakan yang saya lakukan hubungannya ini dia itu polanya tidak tidak ada polanya ya, bahkan dia itu bentuknya tidak pasti. Jadi ada yang bentuknya itu menyebar, ada yang bentuknya seperti ada gelombangnya seperti ini, gitu ya. Nah,
ini bisa kita dekati dengan yang namanya regresi non-parametrik. Jadi regresi non-parametrik ini bisa digunakan ketika pola hubungan datanya itu tidak dapat diketahui bentuknya secara pasti. Jadi tidak harus melulu linier, terus eh, kuadratik, dan kubik seperti tadi, seperti yang regresi parametrik seperti ini. Gitu ya. Nah, ini poin pentingnya ada di hubungan data ini. Nah, kemudian yang ketiga tadi ada yang dinamakan dengan pendekatan regresi semiparametrik. Jadi regresi semiparametrik ini adalah gabungan antara regresi parametrik dan regresi non parametrik. Jadi misal saat kita ingin mengetahui beberapa hubungan, ya itu kan ada beberapa variabel. Nah, kira-kira hubungan antar variabelnya itu memungkinkan ada yang bentuknya linier, kubik, dan memungkinkan juga ada yang bentuknya acak seperti ini, non-linier, terus bentuknya bergelombang dan lain-lain. Nah, itu bisa kita dekati dengan yang namanya regresi semi parametrik. Jadi gabungan antara regresi parametrik dan regresi non parametrik. Itu. Nah, di sini regresi non yang ingin saya kenalkan di sini adalah regresi non parametrik itu menjadi salah satu solusi untuk menangani analisis data ketika yang pertama pola hubungannya itu tidak dapat diketahui secara pasti dan tidak mengikuti suatu pola tertentu atau acak gitu ya. Nah, yang kedua, regresi non parametrik ini tidak membutuhkan asumsi seperti yang ada di regresi parametrik gitu ya. Jadi regresi non-parametrik ini dia sangat fleksibel. Nah, ini ada beberapa estimator di dalam regresi non-parametrik. Ada yang dinamakan estimator spline, lalu ada estimator kernel, dan deret Fourier. Nah, spline ini digunakan ketika, contohnya ini, ketika kita memiliki pola hubungan data yang dia itu ternyata berubah-ubah pada sub-sub interval tertentu. Jadi seperti dia itu memiliki patahan-patahan seperti ini. Nah, ini bisa kita dekati dengan regresi non-parametrik dengan menggunakan estimator yang namanya spline. Gitu ya. Nah, jadi di sini sangat jelas kalau spline itu dia patahannya itu sangat jelas. Jadi kita bisa kita bisa mengira-ngira bentuknya itu seperti ini. Berarti kira-kira kalau kita buat garis nanti akan membentuk seperti patahan-patahan. Ini namanya adalah dengan pendekatan spline. Nah, kalau kernel itu biasanya digunakan ketika datanya itu tidak bisa diidentifikasi polanya. Jadi polanya itu sangat acak, gitu ya. Ini kita dekati dengan estimator yang namanya kernel. Nah, sedangkan deret Fourier ini kita gunakan ketika hubungan data yang kita temui itu seperti memiliki osilasi atau gelombang-gelombang seperti ini. Ini bisa kita dekati dengan deret Fourier, ya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah tentang regresi non-parametrik dengan menggunakan estimator spline. Jadi, spline namanya adalah spline truncated. Ini estimator yang dikenalkan oleh profesor saya waktu saya S2. Nah, spline truncated ini sebenarnya sifatnya itu adalah sederhana. Pemikirannya itu sederhana. Jadi seperti yang saya katakan tadi, spline itu ciri-cirinya adalah data ini memiliki pola dan dia itu berubah-ubah pada titik-titik tertentu. Jadi misalkan gambar ini sudah jelas potongannya ada di sini. Misalkan ada di -5, ada di 0, ada 5. Nah, seperti itu. Nah, spline truncated ini merupakan model potongan polinomial yang sifatnya itu tersegmen atau terbagi, ya. Nah, kelebihan dari model ini, dia itu bersifat fleksibel karena spline truncated memiliki yang namanya titik knot. Titik knot ini menunjukkan di mana terjadinya perubahan pola data itu. Jadi, yang saya tandain merah ini adalah namanya titik knot. Titik knot itu adalah perpaduan
yang menunjukkan perubahan perilaku kurva pada selang waktu yang berbeda. Nah, sehingga jika ada perilaku data yang polanya berubah, maka di sini kita memasang yang namanya titik knot. Ini pola perubahan datanya itu di sini. Gitu ya. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, regresi non-parametrik itu digunakan ketika kurva regresi antara variabel respon dan prediktor itu tidak diketahui bentuk polanya. Nah, salah satu kelebihan dari spline itu tadi dia itu memiliki fleksibilitas yang tinggi karena apa? Dia itu bisa mengikuti jadi model yang saya buat ya. Kalau saya misalkan tadi ibaratnya seorang penjahit, jadi model yang saya buat ini sesuai dengan data aktualnya, ya, sesuai dengan data realnya. Jadi yang titik-titik ini adalah data realnya dan yang garis ini adalah fungsi atau model yang saya buat, gitu ya. Oke, secara umum model regresi non parametrik itu bisa dilihat dalam persamaan 1 YI sama dengan FT plus epsilon I, di mana I-nya ini bergerak dari 1 sampai dengan banyaknya data, gitu ya. Nah, di mana FT ini adalah namanya fungsi regresi atau kurva regresi. Kalau di sini saya gambarkan dalam bentuk garis seperti ini namanya adalah kurva regresi. Kurva regresi ini bisa saya dekati dengan yang namanya fungsi spline. Nah, di persamaan kedua ini namanya adalah fungsi spline. Spline itu artinya dia itu memiliki suatu potongan tertentu di mana ditandai dengan yang namanya titik knot tadi. Nah, di sini ditandai dengan yang namanya, kalau di persamaan ini ditandai dengan yang namanya K. K itu letak titik knotnya di mana. Ya. Nah, dari persamaan satu ini saya substitusikan ke dalam persamaan 2 ini saya substitusikan ke persamaan ke 1, hasilnya ada di persamaan yang ketiga ini. Jadi fungsi regresi ini bisa saya rubah atau bisa saya modifikasi dalam bentuk 1. Misal saya hampir dengan fungsi spline, berarti saya substitusikan ke dalam sini fungsi spline-nya seperti apa. Kalau nanti kernel, berarti di sini saya ganti dengan estimator kernel atau model kernelnya seperti apa. Kalau Fourier juga seperti apa. Jadi gitu. Jadi fungsi ini bisa kita rubah sesuai dengan eh, kebutuhan kita, gitu ya. Nah, di mana dengan fungsi ini tadi, K itu merupakan TI min KJ ini merupakan fungsi truncated atau potongan, gitu ya. Jadi nanti potongannya itu terletak di mana. Nah, ini fungsi yang menggambarkan letak potongannya itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya P. P di sini adalah order spline-nya. Jadi spline itu bisa bentuknya nanti linear, bisa bentuknya itu juga kubik, kuadratik, dan bisa juga bentuknya kubik, gitu ya. Nah, ini persamaannya. Misal saya punya contoh gambaran seperti ini. Nah, ini datanya. Kalau rekan-rekan semua perhatikan, saya punya data itu bentuknya adalah linear juga tidak. Terus kalau dia itu terpotong memungkinkan, ya. Kalau kuadratik kira-kira nanti ini bisa dilihat di bawah. Kalau misalkan saya gambarkan modelnya itu linear, kira-kira kurang kurang sesuai gitu ya. Kalau kalau saya modelkan regresi kuadratik juga tidak sesuai karena model ini yang saya buat ini sangat jauh dengan data realnya, gitu ya. Apalagi ini, kalau misalkan saya gambarkan dengan polinomial, mungkin ini sedikit agak fit ya, atau sedikit masih jauh dengan yang ini. Misal saya memiliki estimasi dengan spline menggunakan orde 1. Orde 1 itu artinya dia patahannya itu terlihat seperti ini. Estimasi dengan spline truncated orde 1 pada berbagai titik knot. Ini kalau saya punya pola data seperti ini,
lalu saya estimasi dengan spline truncated dengan menggunakan satu knot, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, dia sudah terlihat, oh potongannya itu di sini kira-kira, gitu ya. Kalau saya modelkan, misalkan saya pengen 2 titik knot. Nah, ini hampir ya, hampir menyerupai bentuk data realnya. Terus kalau saya memodelkan dengan menggunakan 3 titik knot. Nah, ini juga hampir hampir menyerupai kan ya, beda dengan yang ini tadi, beda dengan yang parametrik ini. Nah, kalau misalkan saya menggunakan 4 titik knot, kira-kira gimana? Nah, ini lebih agak menyerupai lagi gitu ya. Kemudian saya juga punya solusi lagi, solusi lain selain menggunakan orde 1, karena ini kan bentuknya dia itu ada yang tidak apa ya, ada yang melengkung gini ya, melengkung seperti ini. Nah, coba eh, kita dekati dengan quadratic spline. Nah, ini saya perlihatkan, kalau saya estimasi dengan spline truncated orde 2, artinya adalah bentuknya kuadratik, dan pada berbagai titik knot bentuknya seperti ini. Ini adalah yang pertama, saat saya memodelkan estimasi spline truncated orde 2 atau kuadratik dengan menggunakan 1 titik knot. Modelnya seperti ini, dia lebih smooth ya atau lebih halus. Jadi kalau yang ini tadi kan patahannya terlihat gitu ya. Kalau yang kuadratik itu dia lebih smooth. Ini kalau pakai 1 titik knot. Nah, kalau saya pakai 2 titik knot, bentuknya seperti ini. Nah, kalau saya pakai 3 titik knot, bentuknya seperti ini. Pakai 4 titik knot, bentuknya seperti ini. Jadi regresi non parametrik itu dia lebih fleksibel dibandingkan dengan regresi yang parametrik yang 3 ini tadi. Ada linier, kuadratik, kubik, dan polinomial seperti ini. Jadi kalau regresi non parametrik dia itu lebih fit ke data realnya. Jadi bisa kita atur gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah eh, ini tadi kan saya cobakan beberapa pendekatan ya. Ada yang 1 titik knot, 2 titik knot, 3, 4, ada yang orde 1, ada yang orde 2 atau kuadratik gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini memilih yang terbaik itu caranya gimana? Nah, cara memilih model terbaik yang akan kita fitkan atau kita jahit ini ya, ini menggunakan yang namanya GCV. GCV itu adalah suatu perhitungan untuk memilih titik knot yang optimum. Jadi kira-kira nanti model yang terbaik yang saya gunakan itu yang mana? Kalau kita melihat secara gambar, mungkin sudah cukup. Oh ini loh, ini sudah sesuai. Nah, tapi perlu kita buktikan dengan yang namanya uji GCV ini. Jadi uji GCV itu untuk melihat kira-kira model yang terbaik yang saya gunakan itu yang mana, gitu ya. Hmm. Oke, ini namanya adalah GCV. GCV itu untuk melihat nanti le- berapa titik knot yang saya gunakan, gitu. Nah, yang kedua di situ juga muncul titik knotnya itu di mana. Nah, pada beberapa penelitian yang eh, penelitian tentang regresi ini, metode ini sering digunakan ya. Jadi ada beberapa macam metode yang digunakan untuk pemilihan titik knot optimum. Nah, salah satu yang sering digunakan dengan berbagai pertimbangannya itu namanya adalah GCV ini. Nah, pemilihan titik knot yang optimum ini kita dasarkan pada nilai GCV yang terkecil. Jadi semakin kecil nilai GCV-nya berarti semakin bagus. Gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian ada yang namanya kebaikan model regresi atau namanya adalah R, R square ya atau R kuadrat. Ini namanya adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini untuk membandingkan nilai data aktual. Kalau kita lihat di sini, yang warna biru ini, yang warna merah ini adalah data aktualnya.
Dan yang warna biru ini adalah nilai prediksinya. Jadi nanti semakin plotnya ini semakin berhimpitan ya, atau plotnya itu hampir menyerupai, maka model yang kita buat itu semakin bagus, gitu ya. R-square ini bentuknya adalah persentase. Jadi persentase itu kan maksimal 100 ya. Nah, kalau R-square-nya ini mendekati 100%, berarti model yang kita buat itu hampir mirip, gitu ya, hampir sesuai dengan prediksinya, hampir sesuai dengan data aktualnya. Jadi semakin bagus. Nah, eh, ini saya ringkas lagi. Nah, jadi langkah-langkah di dalam analisis regresi non-parametric spread truncated tadi, yang pertama, yang perlu dilakukan adalah kita harus melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan yang namanya scatter plot atau diagram pencar untuk mengetahui gimana pola hubungan antara variabelnya. Nah, yang kedua, jika nanti toh polanya yang dihasilkan itu nonlinier atau suatu pola tertentu yang kita tidak bisa mendeteksi, nah, kita bisa menggunakan pemodelan dengan yang namanya regresi non-parametrik. Salah satunya yaitu dengan menggunakan spline truncated. Nah, dalam proses pembuatan model regresi, dihitung dan ditentukan juga di mana titik knot yang optimum, juga di mana letak titik knotnya yang digunakan dalam model. Nah, perhitungan titik knot optimum ini berdasarkan yang namanya GCV yang terkecil tadi. Kemudian kita lakukan yang namanya uji signifikansi parameter model, lalu melakukan uji kesesuaian model dengan menggunakan R-square, dan yang terakhir yaitu melakukan interpretasi data. Oke, nah ini saya misalkan punya contoh data real ya. Data real ini tentang karena spline ini sangat fleksibel ya. Nah, biasanya sering digunakan dalam beberapa bidang keilmuan. Contohnya ini saya mengambil contoh aplikasi pada data pertumbuhan balita. Nah, biasanya sering kita jumpai pada buku KMS itu ya, buku KMS-nya balita. Nah, misal saya memiliki data, ini ada XI dan YI, di mana saya memiliki data sebanyak 73. XI di sini adalah variabel bebas, yaitu umur balita dalam satuan bulan, dan YI ini adalah rasio berat dan tinggi badan balita, gitu ya. Jadi umur balita ini mempengaruhi rasio berat dan tinggi badan balita. Nah, ini sebagai contoh datanya. Jadi ketika misal pada pengamatan pertama saya memiliki balita itu umurnya setengah bulan, rasio berat dan tingginya itu sebesar 0,46 gitu ya. Dan seterusnya sampai saya memiliki data sebanyak 73. Kemudian langkah pertama yang harus saya lakukan adalah saya membuat yang namanya scatter plot atau diagram pencar. Nah, ternyata bentuk data, bentuk diagram pencarnya itu seperti ini. Nah, ini sudah pasti bahwa dia itu kalau kita modelkan dengan linear itu kurang fit atau kurang sesuai gitu ya. Nah, ini saya secara sederhana saya memikir bahwa saya bisa menggunakan analisis ini bisa saya dekati dengan regresi non-parametrik dengan spline truncated karena kelihatannya dia ini punya patahan di sini, gitu ya. Nah, ini saya gambar secara manual. Misal saya itu mempredik apa ya, mengira-ngira bahwa di sini loh kira-kira letak patahannya itu di sini, gitu ya. Nah, ini saya gambarkan manual seperti ini. Ini masih mengira-ngira, gitu ya. Nah, tapi saat kita menganalisis data itu kita menggunakan software, gitu ya. Jadi kita tidak menghitung secara manual. Nanti kita dibantu dengan yang namanya software atau alat bantu menghitung. Nah, berdasarkan pola hubungan variabel di atas antara umur dan rasio tinggi serta badan balita itu memungkinkan jika kita lakukan pemodelan regresi non-parametrik spline truncated terutama kuadratik. Karena apa? Karena kalau kita lihat ini bentuknya
eh, patahannya itu kurang kurang jelas gitu ya. Jadi kalau ini kan lebih ke bengkok gini ya. Nah, ini berarti sifatnya dia memungkinkan untuk kita modelkan dengan yang namanya kuadratik. Nah, kemudian jadi ini sangat mungkin kita melakukan pemodelan dengan regresi non-parametric spline truncated yang sifatnya adalah kuadratik. Nah, di mana saya mengira-ngira bahwa di situ ada satu titik knot. Nah, satu titik knot pada usia tertentu. Jadi yang bawah ini adalah umur balitanya dan yang atas ini adalah rasio tinggi dan berat badan balita. Nah, model truncated kuadratik satu titik knot dapat dituliskan pada persamaan berikut ini. Ya, karena dia memiliki satu titik knot, berarti di sini hanya ada satu, hanya ada satu. Nah, kemudian model regresi di atas ini ya, ini kan persamaannya. Nah, kalau model itu berarti kan nanti kita bekerja berdasarkan datanya, memodelkan sesuatu berdasarkan datanya. Nah, model regresi ini dapat saya tuliskan dalam bentuk matriks yaitu Y sama dengan X beta plus epsilon. Nah, di mana Y itu adalah bentuknya vektor Y, beta, dan epsilon. Jadi saya itu tugasnya di sini mengestimasi berapa hasil dari nilai beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3. Jadi kalau Y tadi Y itu adalah data rasio berat dan tinggi badan balita. Jadi Y ini saya masukkan di vektor seperti ini. 0,46 ini adalah data pengamatan pertama sampai data pengamatan yang ke-73. Nah, kalau betanya di sini karena tadi adalah bentuknya model spline truncated kuadratik dengan satu titik knot, berarti parameter yang saya uji hanya ada ini 1, 2, 3, 4. Jadi betanya 4 koefisien, beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3. Nah, untuk epsilonnya ini sesuai dengan banyaknya data, yaitu sebanyak 73. Nah, kemudian matriks X ini berisi data pengamatan kita, di mana di sini yang pertama ini selalu kita isikan dengan 1, karena dia itu berhubungan dengan yang namanya konstanta beta 0 ini, sehingga di sini kita tuliskan dengan 1. Nah, kemudian di sini karena X itu adalah data pengamatan kita. Jadi tadi data pengamatan kita itu ada 0, yang X-nya itu 0,5, 1,5, sampai terakhir ini ya, sampai 71,5. Nah, ini kita tuliskan di matriks ini. Ini yang X. Nah, yang X kuadrat ini adalah data pengamatan X kita kuadratkan. Lalu yang ini X1 min K1 ini adalah titik knotnya belum kita tentukan. Jadi bentuknya adalah pengamatan kita kurangi dengan titik knot yang berada di, katakanlah di sini namanya adalah X0. X0 ini adalah di mana letak titik knotnya gitu ya. Nah, ini adalah matriks dari X. Nah, kemudian misal saya itu mengira di sini bahwa titik knotnya itu 2. Nah, berarti di sini saya isikan 2. Gitu ya. Saya isikan 2. Nah, kemudian ini nanti di software itu akan ngerunning sendiri ya, hasilnya itu seperti apa. Nah, selanjutnya kalau misalkan saya itu mengira ya, memisalkan bahwa titik knotnya ini saya rubah misalkan di 12 gitu ya, di 12. Maka nanti perolehan estimasi yang saya dapatkan untuk beta itu seperti ini. Beta 0-nya 0,4 dan beta sampai dengan beta 3 yaitu 0,02. Nah, berdasarkan nilai ini nanti cara menuliskan modelnya itu seperti ini. Kita sesuaikan dengan model regresi spline truncated kuadratik seperti. Jadi kita masukkan beta 0-nya tadi nilainya berapa, beta 1-nya berapa, beta 2-nya berapa, beta 3-nya berapa, dan knotnya ini berapa. Nah, jadi muncullah di sini modelnya itu seperti ini. Modelnya seperti ini. Nah,
karena tadi dia sifatnya adalah truncated itu terpotong di sub-sub interval tertentu, berarti model untuk sub 1 dan sub 2 itu berbeda. Jadi kalau kita sudah mengetahui, sudah menentukan bahwa titik knot saya ini di 12, gitu ya, di 12. Nah, berarti untuk model yang X-nya itu kurang dari 12, maka kita penulisannya adalah, karena yang 12 tadi adalah sifatnya linear gini ya, 12 itu linear seperti ini. Nah, berarti modelnya dia itu hanya mengikuti model yang linear saja di sini. Jadi ketika X-nya itu kurang dari 12, yang kita modelkan adalah yang ini saja. Jadi titik knotnya itu tidak kita ikutkan. Nah, gimana kalau model saya setelah sub ke-12? Nah, berarti kalau setelah sub 12 kita titik knotnya ini kita cantumkan di sini. Nah, setelah kita hitung, nanti model sederhananya adalah ini. Jadi ada dua model, kita punya dua sub, ketika X-nya itu kurang dari 12 dan ketika X-nya itu lebih dari 12. Jadi 12 ini adalah patokan dari titik knotnya, gitu ya. Nah, estimasi persamaan regresi dapat digambarkan dalam grafik berikut. Jadi ketika saya estimasi dengan menggunakan spline truncated kuadratik polinomial, kuadratik dengan order 2. Nah, pada titik knot, satu titik knot dengan letak titik knotnya itu di 12, bentuk kurvanya itu seperti ini. Jadi modelnya itu hampir menyerupai data aktualnya. Gitu ya. Kalau rekan-rekan lihat di sini model yang saya buat itu hampir fit dengan data realnya. Gitu ya. Nah, dengan model yang ini tadi, kemudian kalau misal kita akan melakukan prediksi umur balita 72 bulan, perkiraannya itu gimana? Nah, dengan model yang sudah kita buat tadi, tinggal kita masukkan X atau variabel independennya itu kita masukkan dengan, atau kita prediksi ya, kita prediksikan ketika umur balitanya itu 72. Berarti tinggal kita substitusikan ke dalam bentuk yang ini, ke dalam model yang lebih dari 12 bulan, karena 72 ini kan lebih dari 12 bulan. Berarti kita pakai model yang bawah ini. Kita masukkan. Nah, ternyata saat kita prediksi, ketika umur balitanya itu 72 bulan, rasionya itu sebesar 1,019. Itu ketika kita akan melakukan perkiraan atau prediksi. Jadi salah satu kegunaan dari regresi itu adalah untuk melakukan perkiraan atau forecasting gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira kenapa kok saya itu memilih titik knot 12. Nah, yang pertama saya kan hanya mengira-ngira gitu ya. Pertama kalau yang sudah kalau su- kalau yang sudah adalah nilai GCV-nya. Jadi dari model itu tadi di software itu sudah ada beberapa kemungkinan titik knot. Misal titik knotnya 1, GCV-nya segini gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini GCV yang paling kecil itu ketika saya memilih titik knot yang nilai titik knotnya adalah 12 dengan nilai GCV sebesar 0,000580 gitu ya. Jadi sehingga di sini saya memantapkan dan memilih titik knotnya itu letaknya di 12. Itu menggunakan satu titik knot dengan letak titik knot yaitu di X sama dengan 12. Yang kedua, model regresi ini memiliki koefisien determinasi atau R square itu sebesar 96,48%.
seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika semakin tinggi nilai R-square-nya, berarti model yang kita buat itu semakin bagus. Nah, artinya model tersebut kalau 96,5 ya, model itu sudah cukup baik digunakan dalam pemodelan hubungan antara umur dan rasio berat badan dan tinggi balita, karena variasi variabel X itu bisa menjelaskan dengan baik variabel Y atau variabel umur mencapai 96,48. Jadi hampir mendekati 100%. Ya. Oke, mungkin sedikit ini yang bisa saya diskusikan dengan teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Sudah, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Apabila ada pertanyaan, silakan raise hand atau ditulis di form Q&A. Sedekah. Sambil menunggu pertanyaan, kami ingatkan kembali bagi peserta dimohon untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang diberikan pada room chat, dan apabila ada pertanyaan, silakan melakukan raise hand atau ditulis di form Q&A. Monggo, Bapak Ibu yang ingin sharing dengan sedikit sharing dengan saya tentang ini tadi, ketika jenengan menemui, mungkin menemui data yang bentuknya itu tidak beraturan. Nah, mungkin bisa nanti jika menemui kesulitan bisa sharing dengan saya, gitu nggak? Monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Mbak. Saya kandung dari BPS Kota Kediri. Jadi kalau untuk regresi yang ini ya yang membutuhkan normal ya, jadi ada berapa asumsi yang harus terpenuhi. Nah, apakah untuk yang non-par ini selain eh, asumsi tidak mengikuti distribusi normal ya, apakah ada asumsi-asumsi lain gitu ketika kita menentukan dia masuk ke regresi mana seperti itu. Dan memang banyak nih regresi non-par tadi, ada yang kernel, ada yang spline dan seterusnya itu. Itu Pak, terima kasih. Ini bisa langsung saya jawab, ya, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kalau regresi non parametrik itu memang digunakan ketika yang pertama ketika asumsi yang ada di regresi parametrik itu tidak terpenuhi, kita bisa mencari solusi yaitu dengan menggunakan regresi non parametrik. Nah, yang kedua apa tadi? Yang kedua di di regresi non parametrik itu memang sudah didesain bahwa dia itu tidak membutuhkan asumsi, tidak membutuhkan asumsi seperti yang ada di regresi parametrik.
parametrik gitu. Nah, untuk menentukan apakah kita menggunakan bagaimana ciri-ciri saat kita menggunakan regresi non parametrik, yang pertama yang yang paling gampang kita lihat adalah tentang pola datanya. Jadi ketika pola data jenengan tadi kok bentuknya tidak beraturan, nah maka eh, yang pertama dilakukan adalah pertama diuji linearitasnya. Pasti dia itu linearitasnya tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti jenengan bisa langsung mendekati dengan yang namanya regresi non parametrik tadi. Nah, regresi non parametrik tadi kan ada banyak, ada spline, ada kernel, ada deret Fourier. Nah, untuk eh, untuk kira-kira nanti jenengan pakai mana itu kan ada di di non parametrik kan ada kriterianya tertentu. Jadi kalau spline itu kira-kira kalau jenengan lihat itu spline itu dia punya bentuk seperti patahan-patahan. Jadi pada sub-sub interval tertentu dia itu eh, grafiknya berubah-ubah. Nah, kalau yang jenengan menjumpai data ketika bentuknya itu kok acak dan tidak beraturan, nah maka bisa didekati dengan yang namanya kernel. Nah, kalau menjumpai data yang kira-kira ada osilasi atau seperti gelombang, nah, jenengan bisa dekati dengan yang namanya deret Fourier. Nah, kira-kira lebih baik yang mana? Mungkin ngaten ya, lebih baik menggunakan yang mana? Nah, itu ada ujinya GCV tadi. Jadi kita bisa membandingkan antara spline, kernel, dan deret Fourier itu kita bandingkan kira-kira nanti nilai GCV yang terkecil di mana. Kalau kita belum bisa mendeteksi kira-kira saya pakai spline atau pakai eh, kernel atau pakai deret Fourier. Nah, itu kita bisa kalau di software itu nanti bisa keluar Pak, langsung keluar nanti nilai GCV yang terkecil itu ada di mana? Saat saya pakai kernel atau saat saya pakai deret Fourier atau spline. Ngaten. Mungkin sudah cukup terbantu Bapak dengan jawaban saya. Oke, terima kasih. Cukup jelas, Bu. Oke. Terima Mungkin kasih. ada lagi. Oke. Terima kasih kepada Ibu Ardiana Fatma Dewi atas tanggapan yang telah diberikan. Kami persilakan kembali kepada peserta. Barangkali masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan berikutnya. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kegiatan akan ditutup. Namun, izinkan saya untuk berpantun dulu ya. Beli buku kosong isinya, ada pensil hitam warnanya. Terima kasih atas ilmu barunya, sampai bertemu di sesi berikutnya. Demikian webinar Badan Pusat Statistik Kota Kediri hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan nantikan webinar Badan Pusat Statistik Kota Kediri berikutnya. Saya Sri Suratul Jannah, selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ardiana atas Oke, ilmunya. matur nuwun Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi.